Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Nah, ini Kak Sari akan melanjutkan membahas buku kalian ya, buku kelas 7 Kurikulum Merdeka. Babnya adalah bab 2 yaitu Aljabar. Judul besarnya Pengayaan 3 di halaman 85. Nanti ini ada 4 soal besar ya, Dek. Yang nomor satunya Aljabar linier, kemudian nomor 2-nya penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Terus yang nomor 3 ini aljabar linier dengan perkalian serta pembagian dengan bilangan. Dan yang soal nomor 4 ini berbagai penyederhanaan. Oke, kita bahas semua. Disimak ya, Dek. Nah, sebelum mulai kita baca basmalah dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali ke soal nomor 1. Di sini nomor satunya aljabar linier ya. Oke. Soal yang pertama, 4A ditambah 3A. Langsung aja, ini kalau Kak Sari nerangin di bimbel itu gini. Bayangkan aja ini seperti 4 kuda ditambah 3 kuda. Ada berapa kudanya sekarang? Ada 7 kuda gitu. Jadi sama dengan 7A. Gitu aja. Kemudian yang nomor 2, 8A kurangi 6A. Misalkan aja 8 apel dikurangi 6 apel gitu ya. Ada berapa? Ada 2 apel. Kayak gitu kan? Masuk akal kan ya? Itu ilmu aljabar ya. Jadi memang selain angka ada huruf-hurufnya juga. Nah, dan seterusnya nomor 3, negatif 2x kurangi 4x. Berarti ini nanti di belakangnya ada jawaban di jawabannya ada huruf x-nya gitu ya. Berapa x gitu. Nah, untuk negatif 2 dikurangi 4, kita tetap pakai lingkaran atau kotak positif negatif ya, seperti yang Kak Sari terangkan di pengayaan 1 dan pengayaan 2 di video terdahulu. Seperti ini caranya. Nih, siapkan dulu kotak atau lingkaran seperti ini. Yang biru ini kasih tanda positif, yang merah kasih tanda negatif. Nah, sekarang kita punya negatif 2, ada lagi negatif 4. Kalau X-nya kan bisa kita langsung letakkan di sini, di hasilnya ya. Jadi kita hanya menghitung negatif 2, terus ada lagi negatif 4. Masukkan negatif 2 ya, hanya angkanya yang dimasukkan. Kemudian ada lagi negatif 4. Nah, karena 2 dan 4 ini berada di lingkaran yang sama, yaitu lingkaran negatif, berarti mereka rukun atau ngopi bareng. Maksudnya apa? Ditambahkan aja. 2 tambah 4 ya, 6. Jawabannya 6. Tandanya apa? Tandanya negatif. Negatif 6. Pindahkan ke sini. Nah, kayak gitu. Paham? Paham. Lanjut soal nomor 4. Soalnya 9A kurangi 10A. Ini A. Berarti nanti jawabannya juga ada A-nya ya. Ini sama dengan A gitu. Terus kita menghitung 9 dikurangi 10. Atau 9 itu positif karena tidak ada tanda di depannya, berarti positif ya. Terus 10 itu negatif karena ada tanda negatif ini. Nah, kita masukkan ke dalam lingkaran kita ya. 9 itu positif gini, berarti positif 9. Oke, kemudian ini negatif 10. Negatif 10. Nah, karena 9 dan 10 ini berada di lingkaran yang berbeda, berarti itu harus dikurangi. Yang mana yang dikurangi? Besar dikurangi kecil ya. 10 kurangi 9, 1. Taruh satunya di sini, karena 10 ini yang lebih besar. Oke, 10 dikurangi 9, 1. Tandanya negatif. Jadi jawabannya negatif 1. Kita pindahkan di sana ya. Negatif 1. Gini, jadi jawabannya negatif 1A. Oke, lanjut nomor 5-nya. Negatif 2X tambah 7X. Berarti nanti ada X-nya. Sekarang negatif 2 dengan positif 7. Nih, Kak Sari tandai negatif 2 sama positif 7 ya. Yang tadi dihapus aja dulu. Nah, kita pakai lagi negatif 2. Taruh negatif 2. Positif 7. Positif 7. Gini. 7 dan 2 ada di lingkaran yang berbeda. Berarti diapakan, Dek? Dikurangi. 7 kurangi 2. Letakkan di sini ya. Karena kan 7 yang lebih besar. Nah, tandanya apa? Positif. Berarti positif 5. Gini, kita pindahkan positif 5. Kalau positif, tandanya boleh nggak ditulis. Jadi langsung angka 5-nya aja. Nah, lanjut. Nomor 6.
4A ditambah 6 ditambah A ditambah 3. Kalau begini, yang ada A-nya digabung dengan yang ada A. Yang angka saja digabung dengan angka saja. Yang ada A-nya itu 4A sama A. A ini kalau tidak ada angka di depannya berarti ada angka 1. Diingat-ingat ya, Dek. Jadi ini 4A tambah 1A. Berapa A? 5A. Kemudian 6 ditambah 3. 9. Kayak gini jawabnya. 5A tambah 9. 5A ditambah 9 nggak boleh jadi 14A. Salah. Kenapa? Karena di sini punya huruf A, sementara 9-nya nggak punya. Jadi nggak bisa digabung. Oke. Lanjut, soal nomor 7. Soalnya, negatif 5x ditambah 10 ditambah 3x kurangi 9. Oke, yang ada x gabung sama x ya. Terus yang angka gabung sama angka saja. Nah, negatif 5x ditambah 3x, nanti hasilnya ada x-nya. Gini, tulis dulu. Kemudian 10 ini positif ya, Dek. 9-nya negatif, jadi bacanya langsung 10 dikurangi 9. Berapa 10 dikurangi 9? 1 ya, gini, positif 1. Nah sekarang yang ini, negatif 5 ditambah 3, berapa? Sudah bisa membayangkan tanpa kotak? Ya, kalau belum boleh kita tulis dulu di lingkarannya maksudnya ya. Negatif 5, nih negatif 5 ditambah 3x ya. Nih, positif 3 gitu. Nah, 5 dan 3 harus dikurang. 5 dikurangi 3, 2 ya, tandanya negatif. Berarti negatif 2x. Nanti kalau yang sudah terampil bisa cepet, gak usah pakai cara bertahap seperti ini. Langsung aja gini. Negatif 5x ditambah 3x itu negatif 2x. Positif 10 dikurangi 9 itu positif 1. Gitu aja kok, simple. Ya. Kemudian nomor 9, nomor 8-nya di sini ya, Dek. Kak Sari salah tulis ya. Nomor 8 dulu ya. 7 dikurangi 8A dikurangi A ditambah 6. Ingat, kalau A-nya ada huruf A gini, kasih angka 1 di depannya. Oke, sekarang kita hitung 7 ditambah 6 dulu deh. 7 ditambah 6 itu 13 ya. Boleh ditulis. Biasanya kalau yang angka saja itu taruhnya di belakang. Gini, positif 13 kan. Positif 7 ditambah positif 6 itu positif 13. Nah, sekarang negatif 8A kurangi 1A. Nanti hasilnya pasti ada A-nya. Ini kita hanya harus menghitung negatif 8. Ada lagi negatif 1 ya. Mau ditaruh di dalam lingkarannya? Boleh. Kayak gini. Yang sudah bisa membayangkan saja berarti sudah mulai terampil. Oke. Negatif 8 sama negatif 1. Negatif 8 ada lagi negatif 1 gitu. Karena mereka berada di lingkaran yang sama, ditambahkan aja 8 tambah 1 9. Gini tandanya negatif. Oke, jadi jawabannya negatif 9A plus 13. Yes, soal nomor 10, ini soal terakhir di nomor 1 besar ya. Nanti setelah ini kita pindah ke soal nomor 2 besar. Nomor 10, 2/3Y ditambah 5/6Y. Nah, ada Y tambah Y, berarti nanti jawabannya juga ada Y-nya. Gini, sama dengan sekian Y. Nah, yang perlu kita hitung hanya 2/3 ditambah 5/6. Ya, ngitung seperti pecahan biasa. Caranya 2/3 ditambah 5/6. Nah, kita cari KPK dari 3 dan 6. KPK dari 3 dan 6 itu adalah 6, berarti per 6. Tambah per 6. Nanti hasilnya juga per 6. Gini. 3 jadi 6 dikali 2, ya kan? Berarti 2 juga harus dikali 2. 2 kali 2, 4. 6 jadi 6 tetap, berarti 5 juga harus tetap. Gini. Per 6 tambah per 6 hasilnya per 6. Sekarang tinggal yang atas aja. 4 tambah 5, 9. 9/6. Nah, 9/6 ini bisa disederhanakan dan dirubah menjadi pecahan campuran. Sederhanakan dulu ya. Dibagi 3. 9 bagi 3 adalah 3. 6 bagi 3, 2. Oke, 3/2 ini bisa kita jadikan pecahan campuran, yaitu per 2.
2 kali berapa yang hasilnya mendekati 3? Tentu saja 2 kali 1. Nah, 2 kali 1 kan 2. Agar jadi 3, di sini harus ditambah angka 1. Gitu. 2 kali 1, 2, tambah 1, 3 per 2. Nah, jadi ini jawabannya 1, 1 per 2. Y. Oke. Ada pertanyaan kah? Kalau ada boleh ya, tulis aja di kolom komentar. Nanti Kak Sari bantu jawab sebisanya, insya Allah. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Belum ke nomor 2. Untung aja ingat, nomor 9-nya belum kita kerjakan ya. 2,7x dikurangi 1,4x. Karena ada x-nya, berarti nanti jawabannya juga ada x-nya. Gini. Nah, sekarang yang kita hitung adalah 2,7 dikurangi 1,4. Ini ya pengurangan biasa aja. Kak Sari letakkan di sini ya. 2,7 kurangi 1,4. Gini, 7 kurangi 4, 3. 2 kurangi 1, 1. Komanya luruskan. Nah, jadi jawabannya 1,3x. Gitu. Nah, sip. Nah, sekarang udah 10 soal, benar udah dibahas semua. Lanjut ke soal nomor 2 besar. Soal nomor 2-nya, penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Ada totalnya nanti ada 7 soal ya. Langsung aja soal yang pertama. Nah, ini. Dalam kurung 6x plus 2, tutup kurung ya, ditambah dalam kurung 2x kurangi 9. Ini caranya mengerjakan gini deh. Kita buka dulu kurungnya menjadi seperti ini. 6x ditambah 2 aman, langsung dibuka aja. 6x tambah 2. Terus ini ada tanda tambah ya. Tambah itu positif ya. Positif dikali positif, ini punya 2x, ini kan dia tidak ada tandanya. Kalau tidak ada tandanya itu berarti positif ya. Positif kali positif itu positif. Gini langsung 2x. Nah, sekarang positif kali negatif itu negatif. Pokoknya kalau tandanya berbeda, hasilnya negatif kalau dikalikan. Ini dikalikan, Dek. Kalau kurungnya dibuka itu artinya dikalikan. Ya, positif kali negatif, ya negatif. Terus 9. Kayak gini. Nah, sekarang kalau sudah tidak ada kurung gini, ini seperti soal nomor 1 tadi. Langsung yang ada x-nya gabung sama x, yang hanya angka gabung sama angka. Ini 6x tambah 2x. Langsung ya, 8x. Terus 2 kurangi 9. Bagaimana? Pakai lingkaran kah? Boleh ya. Untuk latihan boleh pakai lingkaran. Bagi yang sudah bisa boleh langsung nebak jawabannya berapa gitu ya. Oke, positif 2 taruh di sini, negatif 9 gini. Nah, 2 dan 9 berbeda kan? Kalau berbeda berarti dikurangkan ya. 9 kurangi 2, 7. Letakkannya di sini. Gini. Oke, berarti jawabannya negatif 7. Ini dia. 2 sama negatif 9. Jawabannya negatif 7. Nah, kita pindahkan. Ini dia jawaban jadinya. 8x kurangi 7. Gitu deh. Lanjut soal nomor 2, buka kurung dulu ya. 5 kurangi 6x ditambah 9x kurangi 7. Yang kurung depan sih nggak ada masalah, langsung ditulis aja. 5 kurangi 6x. 5 kurangi 6x. Nah, sekarang yang belakang ditambah. Positif kali positif ya, berarti positif 9x. Gini. Dan positif kali negatif itu negatif ya. Negatif berapa? Negatif 7. Seperti ini. Nah, sekarang bisa kita hitung. Yang ada x-nya sama x ya. Ini negatif 6x ditambah 9x. Oke. Nanti yang di lingkaran negatif itu 6. Yang di lingkaran positif 9. Nah, berarti sisanya nanti ada 3 di lingkaran positif. Kak Sari ajak ngebayangin ya. Oke? Belum sanggup. Oke deh. Kalau belum bisa boleh deh ditulis simple aja. Ini positifnya, ini negatifnya. Ya, negatif 6. Positif 9. Positif 9. Tuh, 9 kurangi 6. 3 letakkannya di sini. Jadi positif 3 jawabannya. Positif 3 apa? X. Nah, kalau positif itu boleh nggak usah ditulis. Langsung aja. 3x. Sekarang yang ini 5 ini positif, kurangi 7 ya. 5 nya positif, ini udah nggak usah kepake. Berarti positif 5 taruh sini.
Nah, ini negatif 7, negatif 7. 5 dan 7 ya, berarti dikurang aja. 7 kurangi 5, jawabannya 2. Tandanya negatif, berarti negatif 2. Gini. Gitu. Kita pindahkan. 3x kurangi 2. Kak Sari kadang-kadang membacanya kurangi, kadang-kadang membacanya negatif, tapi intinya sebenarnya sama aja ya Dek ya. Kalau sudah dalam bentuk persamaan gini, paling umum membacanya itu kurangi ya. 3x kurangi 2 atau 3x min 2 gitu. Kalau dia berdiri sendiri, ini dibaca negatif 2. Itu masalah menyebutkan aja, tetapi ketika dituliskan sama aja kok artinya. Oke, lanjut soal nomor 3. Wow, soal nomor 3-nya pecahan. Kita sisihkan aja dulu buat nanti ya. Kita langsung ke soal nomor 4 dulu aja. Oke, nanti jangan sampai lupa ini Kak Sari yang nomor 3 ya. Oke, ya nomor 4 dulu. Soalnya 7x ditambah 4 dikurangi dalam kurung 5x kurangi 1. Buka kurungnya aja dulu ya. 7x tambah 4-nya tulis gini. Nah, negatif kali positif. 5x itu tandanya positif karena dia nggak punya tanda ya. Negatif kali positif itu negatif. Gini. Kemudian negatif kali negatif positif ya. Kalau samaan tandanya negatif kali negatif hasilnya selalu positif ya. Oke, positif berapa? Positif 1. Gini. Nah, untuk masalah positif kali negatif, negatif kali positif, itu kemarin sudah Kak Sari bahas tuntas di pengayaan 2. Ya, Dek, coba dicari ya videonya. Kalau kesulitan nanti boleh minta linknya di kolom komentar aja. Kak Sari bantu sematkan nanti linknya, ya. Oke, udah ini 7x plus 4 kurangi 5x plus 1 sama dengan, yuk, 7x dikurangi 5x, simpel ya. 7 kurangi 5, 2. X. Terus positif 4, ada lagi positif 1. Berarti 4 tambah 1 gitu. Positif 5. Gini. Simpel. 2x plus 5. Sip. Lanjut yang nomor 5-nya. Negatif 2y ditambah 8 dikurangi 3y tambah 6 ya. Sama dengan apa? Yuk. Ini kita bongkar dulu ya. Kurungnya dibuka. Jadi hanya negatif 2y tambah 8 yang kita tulis. Nah, sekarang ini hati-hati, negatif kali positif itu negatif, berarti negatif 3y. Negatif kali positif negatif juga, berarti negatif 6. Gini, sama dengan negatif 2y, negatif 3y. Mau pakai ini kah? Lingkaran? Boleh. Ya, gini, ini positif, ini negatif. Negatif 2, berarti negatif 2. Ada lagi negatif 3, negatif 3. Oke, karena 2 dan 3 berada di lingkaran yang sama, dijumlah aja. 2 tambah 3, 5. Tandanya apa? Negatif. Jadi negatif 5. Negatif 5. Y. Ya, ini kan seperti negatif 2 sepatu, ada lagi negatif 3 sepatu. Jawabannya negatif 5 sepatu. Gitu. Terus yang ini positif 8, ada lagi negatif 6 ya. Langsung dikurangin aja ya. 8 kurangi 6. Berapa? 2, positif 2 gitu. Oke, negatif 5y tambah 2 kita pindahkan. Sip. Nomor 6, 14 min A kurangi negatif 9 min A. Nah, caranya buka kurung dulu aja ya. 14 kurangi A nya tulis. Oke, negatif kali negatif, positif dong. Positif berapa? Positif 9. Terus negatif kali negatif, positif juga. Positif apa? Positif A. Gini deh. Baru udah dihitung. Sama dengan 14 tambah 9, 23. Gampang. Negatif A, terus ada positif A. Nah, ini gimana? Kalau tidak ada angka di depannya, ini kan angka 1 ya sejatinya. Nah, terus kita bikin aja. Ini positif, ini negatif. Negatif 1A, berarti kita ngitungnya negatif 1 aja. Negatif 1. Terus yang di sini positif 1A, berarti positif 1 ya. Positif 1. Karena berada di lingkaran yang berbeda, jadi dikurang. 1 kurangi 1, 0. 0 itu nggak di positif, nggak di negatif. 0 itu netral ya. Jadi jawabannya 0. Kalau 0 gimana Kak? A-nya ditulis nggak? Nggak usah.
Oke, jadi intinya gini, negatif 1 jeruk ditambah 1 jeruk, jeruknya habis, jeruknya 0. Kalau 0 itu kan nggak usah ditulis. Nah, jadi jawabannya memang hanya 23 saja. Oke, kita pindahkan 23. Nomor 7. Nah, ini mulai pecahan ya, sama nanti dengan yang nomor 4 ya. Oke, nomor 3. Mau yang nomor 3 dulu aja? Boleh ya, nomor 3, terus nanti kembali ke nomor 7. Nomor 3-nya, kita baca soalnya. 4/9x kurangi 5/3 ditambah 5/9x ditambah 4/3. Buka kurung dulu. 4/9x kurangi 5/3. Nah, ini positif kali positif, ya positif ya, berarti positif 5/9x gitu. Terus positif kali positif, positif juga, berarti positif 4/3 gini. Oke ya, sekarang kita gabungkan yang ada x-nya sama yang ada x. 4/9x ditambah 5/9x ya, langsung aja. Kalau mau ditulis ulang boleh deh, khusus untuk yang pecahan ya, gini, biar kalian nggak bingung lihatnya. Terus negatif 5/3 ditambah 4/3. Oke, nah ini udah didekatkan ya, digabungkan yang sejenis. Nah, sekarang 4/9x ditambah 5/9x, nanti hasilnya pasti ada x-nya. Terus 4 tambah 5, 9. Kan pernya sudah sama, berarti 9/9 x. Nah, ini negatif 5/3 tambah 4/3. Mau bikin lingkaran boleh banget. Yuk. Ini lingkaran positif, di sini negatif. Negatif 5/3, berarti ini negatif, geser dikit, 5/3. Satunya positif 4/3, positif 4/3. Oh, karena berada di lingkaran yang berbeda, berarti harus dikurang. Nah, yang mana? Yang besar kurangi yang kecil. Karena pernya udah sama nih, penyebutnya sama-sama 3, berarti hanya atasnya aja yang kita kurangkan. 5 kurangi 4. 5 kurangi 4 berapa? 1. 1/3. Gini, ini jawabannya. Tapi tandanya nanti ikut ini, negatif. Negatif 1/3. Ya, kita pindahkan sini. Selesai gitu. Nah, Kak, ini 9/9 ini gimana? Oke, 9/9 itu kan 1. Jadi biar cantik ini ditulisnya gini, 1x. Nah, dan angka 1 itu biasanya nggak ditulis deh, langsung x saja. Jadi x kurangi 1/3. Yang ini jawabannya ya, x kurangi 1/3. Kita pindahkan. Gitu. Nah, sekarang kembali ke soal nomor 7. Nomor 7, kita buka kurungnya di sini aja ya. 1/4 Y tambah 6. Ini negatif kali negatif itu positif. Berarti positif 1/2 Y. Negatif kali negatif positif ya. Positif berapa? Positif 3. Gini. Sama dengan, oke, mau didekatkan dulu boleh ya. 1/4 Y tambah 1/2 Y nya tulis dekatan gini. Terus positif 6, positif 3 nya ditulis berdekatan gini. Nah, yuk sekarang kita hitung. Yang 1/4 Y tambah 1/2 Y. Tentu saja nanti hasilnya ada Y nya. Nih, 1/4 tambah 1/2, Kak Sari ngitungnya agak jauhan di bawah sini ya. Geser-geser dikit. Oke. Nih, 1/4 tambah 1/2. Kita cari dulu KPK dari 4 dan 2. KPK dari 4 dan 2 itu 4, Dek. Ya, kalian sudah terampil dong ya menentukan KPK. Gini. 4 jadi 4 itu tetap, berarti satunya juga tetap. 2 jadi 4 itu dikali 2, berarti angka 1 yang di sini juga dikali 2. 1 kali 2, 2. Nah, sehingga hasilnya 1 tambah 2, 3. Jawabannya 3/4. Tulis di sini, 3/4. Kemudian yang ini, positif 6, ada lagi positif 3. Ya seperti 6 tambah 3 aja ya, 9. Selesai. 3/4 tambah 9. Kita pindahkan di sini biar afdal. 3/4 Y ya, plus 9. Yes.
Alhamdulillah. Soal nomor 2 besar sudah selesai. Sekarang kita masuk ke soal nomor 3 besar. Nah, di nomor 3 ini mulai aljabar linear dan ini dia, perkalian serta pembagian dengan bilangan. Jadi di sini soalnya tentang perkalian dan pembagian ya, Dek, tetapi melibatkan aljabar. Makanya di sini soal nomor 1 ini ada A-nya. Kalau bukan aljabar 9 kali 3, tetapi karena aljabar harus ada huruf ya. Ini disebutnya variabel sebenarnya. Nah, karena hurufnya ada 1, berarti variabelnya 1 atau 1 variabel. 9A kali 3 itu gimana caranya? Langsung aja 9-nya dikali 3. 9 kali 3 27. Terus ada A-nya ya ditulis 27A. Gitu doang, selesai. Kemudian yang nomor 2, negatif 5 kali 8X. Nah, kalau kalian perhatikan, untuk kali, Kak Sari membuatnya lurus ya. Strike gitu ya, kaku. Tetapi untuk huruf X, Kak Sari bikinnya agak ada gayanya nih ya, gini. Nah, ini beda kan, ini kali, di sini X. Nanti yang nomor 3 ini kali, nomor 4 ini juga kali ya. Sambil dengarkan kata-katanya Kak Sari aja. Oke. Yuk kembali ke nomor 2, negatif 5 kali 8X. Oh, berarti caranya yang angkanya saja yang dikalikan. Negatif 5 kali 8. Ingat, negatif dikali positif itu hasilnya negatif. Nah, 5 kali 8 itu 40. Jadi negatif 5 kali 8 itu negatif 40. Ada X-nya, ya diikutkan X. Gini. Jadi jawabannya negatif 40X. Nomor 3, negatif 0,6Y kali 4. Oh ya udah, ini aja negatif 0,6-nya kita kalikan 4 ya. Oke, negatif kali positif hasilnya pasti negatif. 0,6 kali 4 itu 0,24. Oke, terus ada Y-nya, ya udah tulis Y gitu ya. Untuk yang nomor 4 bagaimana? 12 dikali 4/3A. Berarti yang kita hitung 12 dikali 4/3 aja. Sama dengan, gini caranya. 12 dikali 4 itu 48. 48/3 itu berarti dibagi 3 ya. 48 bagi 3 itu 16. Terus ada A-nya. Nah, gini. Jadi 16A. Kak Sari ulang. 12 kali 4, 48 bagi 3, 16A. Nah, sekarang kalau untuk yang nomor 5, negatif 3. Nah ini Dek, kalau ada kurung gini berarti bacanya dikali. Negatif 3 dikali A plus 7. Ini harus kita buka dulu kurungnya. Menjadi negatif 3 dikali A. Ya negatif 3A. Kemudian negatif 3 dikali positif 7. Negatif kali positif itu negatif. 3 kali 7 itu 21. Ini jawabannya. Negatif 3A kurangi 21. Jadi yang di dalam kurung ini semuanya harus dikalikan negatif 3. Kecepatan enggak? Kak Sari ulang ya. Negatif 3 kali A hasilnya negatif 3A. Ini negatif 3 kali positif 7 hasilnya negatif 21. Lanjut, nomor 6, soalnya dalam kurung 6X kurangi 5 kali 4. Nah, ini sama aja dengan yang nomor 5 tadi. Yang di dalam kurung ini semuanya dikalikan 4. Satu persatu ya. 6X kali 4 dulu. Berarti 6 kali 4 kan 24. Terus ada X-nya. Ya 24X. Kemudian negatif 5 kali 4 ya. Ini negatif, 4-nya positif. Negatif kali positif itu negatif. 5 kali 4 itu 20. Simpel kok Dek. Dengan banyak latihan nanti kalian akan terampil. Barangkali kalau pertama kali dengar bingung ya. Nah, nanti kalau ada yang mau ditanyakan boleh ya di kolom komentar. Tetapi untuk mengobati bingungnya itu memang harus beberapa kali dicoba ya. Jadi setelah mendengarkan videonya Kak Sari ini, misalnya mendengarkan pertama kali nonton aja gitu ya. Terus dengarkan 2 kali, tapi di pause dulu videonya. Kalian kerjakan soal yang sama ini tanpa melihat video. Setelah itu dicocokkan, dilihat dengan jawabannya Kak Sari. Sudah sama apa belum? Ada yang bingung apa enggak? Kayak gitu ya. Nanti kalau sudah benar semua, ya berarti kalian sudah terampil gitu. Kalau belum gimana? Tambah latihan soal lagi ya. Gitu caranya. Yang penting enggak putus asa ya Dek. Pasti bisa, insya Allah. Oke, kita lanjut soal nomor 7.
Nomor 7 itu soalnya 1/2. Nah, ini kan dalam kurung ya, berarti bacanya kali. 1/2 kali 8A kurangi 6. Caranya, semua yang di dalam kurung ini dikalikan dengan 1/2. Yuk, 1/2 dikali 8A sama dengan 1 kali 8 ya 8, terus dibagi 2. 4 ya. 1 kali 8 adalah 8 bagi 2. 4. 4 apa? 4A. Gini. Kemudian 1/2 kali negatif 6. Ingat 1/2 ini kalau tidak ada tanda berarti dia positif. Positif dikali negatif hasilnya pasti negatif. Sekarang 1/2 kali 6 saja. 1 kali 6. 6 bagi 2. 3. Kayak gini jawabannya. Simpel ya. Lanjut nomor 8. Nomor 8 Kak Sari letakkan di paling belakang aja ya. Nanti kita kembali ke sini lagi. Karena ini agak rumit. Agak sih, nggak terlalu rumit. Tenang aja, tetap Kak Sari bantu. Nah, sekarang kita ke nomor 9 dulu. 15Y bagi 5. Enak ini, Dek. Langsung aja angkanya dibagi angka. 15 bagi 5. 3. Kemudian ada Y-nya. Ngikut. Nomor 10, 21A bagi negatif 3. Yang kita bagi ini 21 bagi negatif 3 aja. 21 itu positif karena tidak ada tanda. Positif dibagi negatif hasilnya pasti negatif. 21 bagi 3 itu 7. Terus ada A-nya yang ikut gini. Nah, kesimpulannya 21 dibagi negatif 3 itu negatif 7 ya. Terus ada A-nya. Oke, nomor 11. Negatif 8X dibagi 20 sama dengan, oke, nggak ada masalah. Nih ya, negatif 8 dibagi positif. Ya, positif 20. Negatif dibagi positif pasti negatif. Nah, 8 dibagi 20 itu gimana, Kak? Tulis aja dulu 8/20. Nah, ada X-nya, ikut X. Gini. Terus ini bisa kita sederhanakan menjadi negatif 8 sama 20-nya sama-sama kita bagi 4. 8 bagi 4 adalah 2, 20 bagi 4 adalah 5. Nah, gini. Jadi jawabannya negatif 2/5X. Gitu ya, Dek ya. Menyederhanakan pecahan seperti di SD, biasa aja. Makanya di sini Kak Sari terangkan ulang, nanti malah terlalu memperpanjang durasi. Jadi Kak Sari anggap sudah bisa gitu. Tetapi kalau ada adik-adik yang masih kesulitan, misalnya untuk materi-materi ini, boleh ya nanti konsultasi PR atau soal sama Kak Sari. Nah, mumpung Kak Sari ingat, Kak Sari kasih tahu aja caranya kayak gini. Kalian hubungi ke nomor WA-nya Kak Sari di 081456 109870. Nih, ini sebaiknya yang menghubungi orang tua aja ya, Dek ya, mama atau papa gitu, biar nanti bisa ngobrol sama Kak Sari. Untuk daftar konsultasi PR. Konsultasi PR itu gimana maksudnya? Jadi setiap kalian ada PR matematika, itu nanti bisa ditanyakan ke Kak Sari lewat WA. Nah, satu harinya boleh bertanya 5 soal selama hari kerja. Jadi liburnya hanya minggu dan tanggal merah aja ya. Tiap hari bisa tanya 5 soal. Biayanya berapa? Biayanya 80.000 sebulan. Gitu. Nanti biar orang tua aja ya yang ngobrol sama Kak Sari di nomor WA ini. Oke, mudah-mudahan itu nanti bisa ngebantu. Jadi kalau ada soal yang masih membingungkan buat kalian, tinggal difoto, dikirim ke Kak Sari. Nah, nanti Kak Sari kirim foto jawabannya gitu. Terus kalian catat sambil dipahami. Insya Allah tambah pinter ya. Kita lanjut dulu soal nomor 12. Nomor 12 soalnya 10A bagi 5/12. Nah, Dek, kalau pembagian ini triknya seperti ini ya caranya. Pembagian dengan pecahan maksud Kak Sari. 10A-nya ditulis dulu kayak gini. Terus tanda baginya dirubah menjadi kali, tetapi syaratnya 5/12 itu dibalik menjadi 12/5. Nah, ini triknya untuk mengerjakan pembagian dengan pecahan ya. Nah, sekarang kalau sudah dalam bentuk perkalian gini gampang, langsung aja 10 dikali 12 terus dibagi 5. 10 kali 12 itu 120. Nah, 120 dibagi 5, 24. Ada A-nya, ingat diikutkan. Gitu deh. Jadi jawabannya 24A ya. Caranya ini dikali. Lanjut nomor 13, dalam kurung 10X kurangi 35 dibagi 5 sama dengan, ini berarti semua yang di dalam kurung harus dibagi 5
Yang ini dulu, 10x dibagi 5. 10 bagi 5 itu 2, terus ada x-nya, ngikut 2x. Nah, negatif 35 dibagi 5. Negatif dibagi positif, hasilnya pasti negatif. 35 bagi 5 itu 7. Gini, 2x min 7. Oke, nomor 14, negatif 6A ditambah 9 dibagi negatif 3. Siap. Negatif 6A dulu dibagi negatif 3. Negatif bagi negatif itu positif. Kalau positif nggak kasar ditulis tandanya ya. Langsung aja 6 bagi 3 adalah 2. Ada A-nya, ngikut ya. Kemudian ini positif 9 dibagi negatif 3. Positif bagi negatif hasilnya pasti negatif. 9 bagi 3 ya 3. Selesai. Yes, lanjut ke soal nomor 15. Nomor 15 soalnya dalam kurung 12x plus 4 bagi 2 per 3. Nah, ini mirip kayak soal nomor 12 tadi ya. Pembagian dengan pecahan. Ini pembagian dengan pecahan. Caranya gini, yang di dalam kurung ini kita tulis ulang 12x plus 4. Nah, tanda bagi di sini rubahlah menjadi kali. Syaratnya 2 per 3-nya dibalik menjadi 3 per 2. Gini nulisnya. Sama dengan, nah sekarang kalau udah gini boleh langsung kita buka kurungnya. Caranya semua yang di dalam kurung ini nanti dikali 3 per 2 ya. Yuk yang ini dulu, 12x dikali 3 per 2. 12 dikali 3 itu 36. 36 dibagi 2 itu 18. Terus ada x-nya, berarti 18x gitu deh. Sekarang 4 dikali 3 per 2. Yuk, 4 kali 3, 12 bagi 2, 6. Tandanya positif juga. Gini. Jadi 18x plus 6 hasilnya. Setelah dibuka kurung ya. Ini buka kurung dikalikan 3 per 2 semuanya ya. 12x kali 3 per 2 itu 18x. Positif 4 kali 3 per 2 itu positif 6. Nah, sekarang Kak Sari nggak lupa dong. Kembali ke soal nomor 8. Nomor 8-nya Kak Sari pindahkan ke sini ya. Ini soalnya 12x dikurangi 5 per 3 dikali 8. Cara mengerjakannya gimana Kak? Gini aja. 12x dikurangi 5 per 3-nya boleh disalin ulang. Gini 12x kurangi 5 per 3 dikali. Nah 8-nya ini kita jadikan pecahan. 8 itu kalau jadikan pecahan adalah 8 per 1. Boleh deh kayak gini. Nah sekarang ini pecahan kali pecahan, caranya pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Pembilang itu semua yang di atas per ya. Berarti 12x min 5 ini dikali dengan 8 per penyebutnya ini 3 kali 1. 3 kali 1 berapa? Langsung aja ya 3. Nah sekarang sama dengan, berarti kita buka yang atasnya aja nih ya. Gini, 12x dikali 8. Berarti 12 kali 8, 96. Terus ada x-nya, 96x. Terus negatif 5 kali 8. Ya, 8-nya kan positif. 5-nya ini negatif. Negatif kali positif itu negatif. 5 kali 8, 40. Jangan lupa per 3-nya juga ditulis. Ini dia jawabannya. 96x dikurangi 40 per 3 untuk soal nomor 8. Yes, selesai. Ini soal nomor 3 besar. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 4 besar. Nah, nomor 4-nya berbagai penyederhanaan. Ada 9 soal ya, Dek. Kita bahas aja. Nomor 1, 4x ditambah 5 kali 2x min 7. Caranya, yang perkaliannya ini harus kita buka dulu ya. Menjadi gini aja. Tulis dulu 4x ditambah ini 5 dikali 2x ya, positif kali positif ya positif ya, 5 kali 2 itu 10, berarti 10x, tandanya positif gini. Kemudian positif 5 kali negatif 7, positif kali negatif itu negatif, 5 kali 7 35, sehingga ini bisa dihitung sama dengan 4x tambah 10x, 4 meja tambah 10 meja ya. Jadi 14 meja. Nah 14x kurangi 35-nya tetap. Ini jawabannya. Kita pindahkan sama dengan 14x kurangi 35. Sip. Lanjut soal nomor 2.
Nomor 2, 7 dikali 2A min 1 ditambah 6 dikali negatif 3A plus 2. Caranya kita buka kurungnya dulu. Yuk, 7 kali 2A, langsung ya, 14A. Gitu. 7 dikali negatif 1. 7 itu positif dong, dikali negatif hasilnya ya negatif ya. 7 kali 1 itu 7. Gini, kemudian positif 6 dikali negatif 3A. Positif kali negatif itu negatif. 6 kali 3, 18. Ada A-nya, ikut. Terus positif 6 dikali positif 2, pasti positif 12. Udah, sama dengan yang ada A-nya kita gabung ya. 14A sama negatif 18A. Wow, mau pakai lingkaran lagi? Boleh, bikin aja langsung lingkaran sederhana aja ya. Ini positif, di sini negatif. Ini positif 14A, berarti positif 14. Ini negatif 18A, negatif 18. Nah, 14 sama 18 dikurangkan ya, yang besar kurangi yang kecil. 18 kurangi 14 itu 4. Tandanya negatif. Berarti 14A sama negatif 18A itu hasilnya negatif 4. Negatif 4 apa? A-nya harus ikut. Kemudian ini negatif 7, ada lagi positif 12. Mau pakai ini juga boleh. Yuk, negatif 7, negatif 7. Positif 12, positif 12. Nah, 12 dikurangi 7, 5. Hasilnya 5, tandanya positif. Ya udah, tulis positif 5. Ini jawabannya. Oke, negatif 4A plus 5. Gini deh, sip. Lanjut, soal nomor 3. Wow, negatif dalam kurung 4A plus 7 ditambah 3 kali A plus 5. Ini gimana caranya, Kak? Caranya kayak gini. Kalau di depannya ini ada negatif langsung, ada kurung. Ini sebenarnya di sini ada angka deh, angka 1. Jadi bacanya negatif 1 gitu ya. Cuman 1 itu biasanya boleh ditulis, boleh tidak. Umumnya tidak ditulis, jadi langsung hanya tanda aja. Nah, kalau sudah tahu gitu, kita buka aja ya sekarang ya. Negatif 1 kali 4A. Negatif kali positif, hasilnya pasti negatif. 1 kali 4 itu ya 4. A-nya ikut. Oke, sekarang negatif 1 kali positif 7. Negatif kali positif itu negatif. 1 kali 7 itu 7. Ya, terus positif 3 kali positif 1. Ya, A. Ya, positif 3 kali 1. Ya, positif 3 ya. Gini, terus ada A-nya. Nah, sekarang positif 3 kali positif 5. Positif 15. Kita kerjakan ya. Ini negatif 4A boleh digabung dengan 3A. Sini boleh. Positif, negatif. Ini negatif 4. Negatif 4. Positif 3. Positif 3. Oke, 4 dan 3-nya dikurangkan aja. 4 kurangi 3 itu 1. Tandanya negatif, berarti negatif 1. Negatif 1A, gitu loh, Dek. Terus negatif 7 ditambah 15. Negatif 7-nya letakkan di sini, negatif 7. Terus positif 15, positif 15. Dikurangi ya, 15 kurangi 7 itu 8. Tandanya apa? Positif. Karena kan 15-nya ini yang lebih besar ya. 15 kurangi 7 taruhnya di sini 8. Tandanya positif. Positif 8. 8 saja, nggak usah pakai A ya. Oke, kasari ulang, hasilnya negatif 1A ditambah 8. Nah, negatif 1A ini biasanya ditulisnya langsung gini, Dek. Satunya nggak usah. Hanya negatif A saja. Negatif A tambah 8. Ini yang cantik ya jawabannya. Negatif A tambah 8. Kita pindahkan. Oke, sip. Lanjut ke soal nomor 4. Wow, 9X dikurangi 2 dikali X min 8. Ya udah, nggak masalah. Kita tulis aja dulu 9X-nya. Gini, 9X biasa. Terus yuk mulai dikalikan ya. Negatif 2 kali 1 X. Nah, negatif 2 dikali 1 itu ya negatif 2. Terus ada X-nya, negatif 2X. Gini, terus negatif 2 kali negatif 8. Negatif kali negatif itu positif. 2 kali 8 itu 16. Sehingga hasilnya sama dengan 9X kurangi 2X. Langsung bisa kita ya, 7X. Terus tambah 16-nya tetap.
Ini jawabannya 7x tambah 16. Alhamdulillah. Lanjut nomor 5. Nomor 5-nya 8 dikali Y-1 dikurangi 7Y plus 2. Oke, kita tulis dulu aja yang 8 dikali Y-1 ini, tapi langsung dikalikan ya. 8 dikali Y ya 8Y. Terus 8 dikali negatif 1. 8 itu kan positif ya. Positif kali negatif itu negatif. Nah, 8 kali 1 ya 8. Gini. Terus ini, negatif kali positif itu negatif, Dek. Berarti langsung negatif 7Y. Negatif kali positif juga negatif ya. Berarti negatif 2 gitu. Ini tanpa Kak Sari tulis angka 1 ya. Sebenarnya kalau mau ditulis boleh, enggak juga boleh ya. Tadi yang di awal-awal nih sudah Kak Sari bantu tulis. Nah, sekarang coba tanpa dibantu tulis angka satunya. Kak Sari ulang sedikit. 8 kali Y, 8Y. 8 kali negatif 1, negatif 8. Negatif kali 7Y, negatif 7Y. Negatif kali positif 2, negatif 2. Gitu. Sama dengan 8Y kurangi 7Y. 1Y. Satunya nggak usah Kak Sari tulis ya. Y saja. Negatif 8 ada lagi negatif 2. Mau pakai lingkaran? Boleh. Kalau nggak pakai lingkaran langsung jawabannya negatif 10. Nih ya. Y kurangi 10. Lingkarannya mana Kak Sari? Boleh deh ya buat yang belum terampil. Nah, masih latihan itu apa aja oke ya, nggak perlu buru-buru, yang penting paham. Nanti kalau udah paham nggak masalah, pasti bisa cepet. Seperti kalau kita naik sepeda, Dek, belajar naik sepeda. Kalau masih awal-awal belum terlalu bisa ya harus pelan-pelan ya, pelan-pelan, yang sabar, agak lama nggak apa-apa. Nanti kalau udah terampil bisa kebut-kebutan, tapi hati-hati ya, kebut-kebutannya di lapangan aja biar aman. Ini negatif 8 ada lagi negatif 2. Negatif 8 ini negatif 2. Nah, karena ada di lingkaran yang sama, berarti langsung ditambahkan aja ya, nggak usah dikurangi. 8 tambah 2, 10. Nah, tandanya negatif. Negatif 10. Tuh, negatif 10. Gitu. Oke, lanjut lagi ke soal nomor 6. Nomor 6, negatif 5 dikali X min 1 dikurangi 4 dikali 2X plus 1. Dibuka langsung kurungnya ya. Yuk, negatif 5 kali X. Langsung hasilnya negatif 5X. Terus negatif 5 kali negatif 1. Negatif kali negatif itu positif. 5 kali 1 ya 5. Ini negatif 4 kali positif 2X ya. Negatif kali positif itu negatif. 4 kali 2, 8. Berarti negatif 8X-nya ikut. Negatif 4 kali positif 1. Negatif kali positif itu negatif. 4 kali 1 ya 4. Berarti negatif 4. Tinggal dijumlah aja. Sama dengan ini negatif 5X. Ada lagi negatif 8X. Langsung ya negatif 13X. Kalian boleh coba pakai lingkaran sendiri ya. Terus positif 5 ada lagi negatif 4 ya. Hasilnya adalah positif 1. Gini. Jadi negatif 13X plus 1. Oke. Nomor 7-nya 6 kali 2A plus 4 dikurangi 8 kali 3 min A. Oke, kita buka di sini. Masih menggunakan kertas buram yang sama ya, Dek. 6 kali 2A. 6 kali 2, 12. Ada A-nya ikut, berarti 12A. Terus 6 kali positif 4. Ya, positif 24. Oke, lanjut. Negatif 8 kali 3. 3-nya positif, 8-nya negatif. Negatif kali positif itu negatif. 8 kali 3, 24. Berarti negatif 24. Terus negatif 8 kali negatif A. Negatif kali negatif itu positif. 8 kali A ya 8A. Berarti positif 8A. Ini bisa kita hitung ya. 12A ditambah 8A. 20A. Terus positif 24 dikurangi 24 ya. Sama seperti 24 kurangi 24. 0. 0 nggak usah ditulis. Jadi jawabannya 20A saja. Pindahkan.
Oke, nomor 8, pecahan ya, nggak masalah. 1/4 dikali X min 8 ditambah 1/2 dikali X min 4. Caranya kita tulis dulu setelah dikalikan. 1/4 kali X itu 1/4 X. Kemudian 1/4 kali negatif 8. Caranya, ini 1/4-nya kan positif, dikali negatif hasilnya negatif. Terus 1/4 kali 8. 1 kali 8, ya 8 dibagi 4, 2. Gitu deh. Sekarang yang ini ya, nah, positif 1/2 dikali X, ya positif 1/2 X. Sekarang positif 1/2 dikali negatif 4. Positif kali negatif itu negatif. 1/2 kali 4, caranya 1 kali 4. 4 dibagi 2. 2. Gini. Yuk kita hitung sama dengan, ini mau didekatkan dulu boleh ya. 1/4 X didekatkan dengan 1/2 X. Kemudian negatif 2 didekatkan dengan negatif 2. Sama dengan ini 1/4 X ditambah 1/2 X, mau dihitung tersendiri dulu boleh ya. Gini, 1/4 tambah 1/2 aja, nanti toh jawabannya harus ada X nya gitu ya. 1/4 tambah 1/2, 4 sama 2 KPK-nya adalah 4. Oke, kemudian 4 jadi 4 itu tetap, berarti yang atas juga tetap 1. 2 jadi 4 itu dikali 2, berarti atas juga harus dikali 2. 1 kali 2 adalah 2. Terus langsung ditambahkan, 1 tambah 2, 3. Jadi jawabannya 3/4. Di sini tulis 3/4 X, sudah ada X nya. Nah sekarang ini negatif 2, ada lagi negatif 2, negatif 4. Kebayangkan ya negatif 2 dengan negatif 2? Ini deh, ini positif, ini negatif. Negatif 2, negatif 2. Negatif 2, ada lagi negatif 2. Tuh, 2 tambah 2, 4. Tandanya negatif nih, negatif 4. Ini dia, 3/4 X negatif 4 atau kurangi 4 ya. Yuk. Nah, gini. Terakhir, yeay, terakhir. Setelah ini kita mau pisahan dulu ya. Nanti ketemu di pengayaan 4. Tetap disimak ya, Dek ya. Terus yang mau daftar les sama Kak Sari, daftar konsultasi PR, boleh ya. Tadi nomornya sudah Kak Sari cantumkan. Yang belum catat ini ya. Di 081456 109870. Ini nomor WA-nya Kak Sari, langsung nggak pakai asisten ya Kak Sari ya, masih bisa dihandle sendiri. Jadi nanti kalau kalian konsultasi PR juga itu langsung nyambungnya sama Kak Sari, tidak dihibahkan ke pengajar yang lain ya. Insya Allah Kak Sari handle sendiri semuanya. Oke, yang menghubungi siapa? Biar enak ngobrolnya, biar nyambung orang tua aja ya. Kalian tahu beres aja. Mah, tolong dong Mah daftarin ke konsultasinya Kak Sari gitu aja. Oke? Sip. Lanjut nomor 9 dulu. 1/9 dikali 3x plus 7 dikurangi 1/3 dikali x plus 2. Caranya, yang ini kita kalikan dulu semua ya. 1/9 kali 3x. Caranya 1 kali 3 ya 3, terus dibagi 9. Ya udah, tetap aja tulis gitu, 3/9. Ini Kak Sari ulang, 1 kali 3, 3, terus per 9 gini. X-nya jangan lupa harus diikutkan, 3/9x. Sekarang 1/9 dikali 7. Ya udah, 1 kali 7 aja. 7 ya, terus per 9 gini. Tandanya positif ya. 7/9. Di sini negatif 1/3 kali X. Ya udah, negatif 1/3 X. Kemudian negatif 1/3 kali positif 2. Negatif kali positif itu negatif. 1/3 kali 2. 1 kali 2 itu 2/3. Berarti ya 2/3. Ini dek. Terakhir sama dengan, yuk kita jumlahkan yang sama-sama X ya. Atau didekatkan dulu boleh. 3/9X. Terus ada lagi ini negatif 1/3X. Nah, yang 7/9 ini didekatkannya dengan negatif 2/3. Oke, kita hitung sama dengan di sini 3/9 kurangi 1/3 aja ya. Nah, 3/9 itu bisa disederhanakan. Sama-sama dibagi 3.
Gini, 3 dibagi 3, 1. 9 bagi 3, 3. Berarti 3/9 itu sama dengan 1/3. Ada X-nya, ikut dulu. Dikurangi, ini tetap 1/3 X. Nah, sekarang yang di sini ya, Dek. 7/9, tulis dulu. Dikurangi 2/3. 2/3-nya kita perbesar. Pecahan senilai ya. Yang nanti pernya itu 9, bawahnya 9. Dikali berapa dong? Dikali 3. Gini, 2 kali 3, 6, per 3 kali 3, 9. Tuh, jadi 2/3 itu sama dengan 6/9. Sehingga hasilnya, kalau kita perhatikan, ini 1/3 X kurangi 1/3 X. Karena angkanya sama, kalau dikurangkan itu habis. 1/3 X kurangi 1/3 X itu 0. Nggak usah ditulis. Sekarang kita punya 7/9 kurangi 6/9. Hasilnya ya pasti per 9. Tinggal 7 dikurangi 6 aja, 1. Ini dia jawabannya. Soalnya sepertinya rumit, ternyata jawabannya simple. 1/9. Pindahkan. Yeay, selesai semua ya. Jadi soal besar nomor 1, 2, 3, 4 sudah selesai dibahas. Tinggal kalian pelajari. Nanti kalau ujian soal-soalnya mirip seperti ini, harapannya bisa. Jadi kalau mendengarkan video tutorial penjelasan seperti ini ya, Dek, fokusnya jangan hanya selesai mengerjakan PR halaman ini, tetapi harus bisa soal-soal yang sejenis ini. Nah, caranya, tipsnya tadi ya, dikerjakan dulu, di pause gitu ya, terus kerjakan sendiri. Kalau sudah di play lagi, dicocokkan ada yang salah apa enggak gitu ya. Udah deh, Kak Sari mau pamit dulu ya, sampai ketemu di video yang lain. Kalau kamu suka dengan video penjelasannya Kak Sari ini, silahkan di like, di komen, di share ke teman-teman yang membutuhkan, dan yang belum subscribe silahkan di subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.